Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyanahu minal huda wal furqan wa ja'alahu nuran yahtadi bihi insan amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebuharan, yang saya hormati Bapak Hendra Pranata selaku narasumber pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kebuharan. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 21 Januari 2023 akan diadakan seminar diseminasi penerapan budaya positif komunitas praktisi SDN Kebuharan. Shalawat dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, adapun susunan pada hari ini diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah SDN Kebuharan. Selanjutnya penyampaian materi dari Pak Hendra, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya sesi tanya jawab, doa dan penutup, dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu sejenak kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ila hadiniya Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yang sambutan Kepala Sekolah SDN Kebuharan kepada Ibu Tri Heratna SPD SD MPD, disilakan. Terima kasih Bu Nir selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hendra Pranata selaku calon guru penggerak Angkatan ke-7 yang amat saya banggakan, guru-guru SDN Kebuharan yang insya Allah hebat-hebat. Marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari ini kita masih bisa bertemu dan melakukan aksi-aksi nyata di SDN Kebuharan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita diberi suatu penerangan berupa agama Islam yang insya Allah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita penyejuk, penerang, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kegiatannya Pak Hendra hari ini. Yang pertama adalah saya sampaikan terima kasih atas dukungan di dalam kegiatan siang hari ini, atas supportnya, atas partisipasinya, sehingga kegiatan di siang hari ini berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Yang kedua, sesuai dengan slogan guru penggerak
tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak untuk melakukan suatu perubahan. Perubahan tentu ke hal-hal yang lebih positif, membangun dan lebih baik, terutama untuk SDN Kebuaran. Bergerak artinya tidak pasif, harus melakukan perubahan-perubahan demi terciptanya pendidikan yang berkualitas di SDN Kebuaran. Menggerakkan, nah ini kalau dari kata bahasa Indonesia, menggerakkan komunitas di sekolah. Siapakah itu? Terutama adalah rekan-rekan yang ada di SDN Kebuaran ini, bagaimana mampu ya berbuat lebih baik untuk anak didik di sini dan untuk sekolah, sehingga dari perubahan-perubahan positif tersebut sekolah dapat imbasnya menjadi lebih maju ke depannya. Jadi semoga Pak Hendra mampu nantinya berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di SDN Kebuaran khususnya, berpartner dengan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru di sini, sehingga apa yang kita inginkan bersama bisa tercapai ke depannya. Kemudian selain slogan tersebut, harapan kami bisa mendorong apa? Ya yang lain ini kan belum CGP. Mari bisa didorong Pak Hendra untuk ikut CGP di periode berikutnya. Karena CGP ini insya Allah gurunya itu berwawasan lebih maju dan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih lebih positif untuk kemajuan pendidikan. Semoga kegiatan hari ini dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar dan penuh barokah, menghasilkan hasil yang positif, mengimbaskan sesuatu yang baik, sehingga acara diseminasi penerapan budaya positif untuk komunitas praktisi SDN Kebuaran berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang positif dan bermanfaat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besar. Semangat untuk Pak Hendra, semoga sampai titik akhir nanti bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan terjawab dengan nilai yang maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya, yakni acara yang kita tunggu-tunggu, yakni acara diseminasi penerapan budaya positif untuk komunitas praktisi SDN Kebuaran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Bapak Hendra Pranata, SPD. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Nirwana selaku pembawa acara, dan juga tentunya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru semuanya untuk partisipasinya dan di siang hari ini.
Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa nanti kegiatan akan kita mulai dengan semangat semuanya bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kepoharan, Ibu Trinawati SPDSD MBD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kepoharan beserta jajaran karyawan. Di siang hari ini bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, marilah senantiasa kita panjatkan karena kita bersama-sama bisa berjumpa dalam acara diseminasi penerapan budaya positif untuk kita bersama, yaitu untuk komunitas praktisi di SD Negeri Kepoharan ini pada hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023, akhir pekan yang nanti akan panjang, dan alhamdulillah jenengan masih berkenan untuk mengikuti kegiatan ini, jadi matur suwun sekali karena nanti setelah ini mungkin akan persiapan untuk liburan tahun baru. Dan selanjutnya perlu juga kita sampaikan bersama salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, di pertemuan kali ini jadi nanti kita akan bersama-sama membahas tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Kepoharan, yang mana nanti harapannya juga dapat kita sampaikan kepada sekolah-sekolah yang lain, karena insya Allah bersama-sama dengan kelas di Krian ini nanti untuk angkatan kami juga akan desiminasikan kegiatan ini di masing-masing gugus dan juga perwakilan dari kecamatan. Untuk itu sebelum dimulai perlu kita bersama-sama di siang hari ini untuk menunjukkan semangat. Sebelum nanti ini tadi kami sudah menulis kesepakatan kelas, jadi nanti kita bersama-sama akan memberikan usulan, kita menyepakati nanti bagaimana kelas di siang hari akan berjalan dengan lancar. Semangat dulu semuanya ketika kami menyampaikan SD Negeri Kepoharan, jawabannya berarti iya, tangannya. Mungkin anak-anak sudah hafal sekarang. Jadi Bapak Ibu guru, ini tanda kita beriman, berkarakter, berprestasi. Iya. Tolong 2 jempol Pak Yafi karena jempolnya kan tidak sakit ya. Oke, kita akan mulai bersama-sama menunjukkan semangat kita bersama. SD Negeri Kepoharan, beriman, berkarakter, berprestasi. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Dan silakan melambaikan ke kamera semuanya. Iya, tanda kita semangat bersama. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Pertama, sebelum nanti kita masuk ke materi, kita akan membuat kesepakatan kelas karena ini penting dan insya Allah juga sering membuat di kelas bersama dengan anak-anak. Nah, nanti kan akan kita ungkap di sini. Makanya kita buat dulu seperti apa sih kesepakatan kelas. Karena ketika ini nanti menjadi keyakinan itu akan lebih enak dan nanti ada keterangannya untuk di materi kita. Oke, kesepakatan kelas kita kali ini dari sudut Pak Saiful. Usulannya apa? Kita menyepakati kelas kita hari ini memberikan usulan apa? Harus bagaimana kelas kita nanti dilaksanakan? Angkat tangan sebelum bertanya. Oke, baik. Jadi jangan lupa nanti kesepakatan ya, angkat tangan sebelum bertanya. Ya, oke. Jadi jangan angkat kedua tangan tapi ya. Oke, jadi memberikan ini angkat tangan sebelum bertanya. Ada tambahan lagi sekarang dari Ibu Mega atau ibu-ibu yang lain? Monggo. Kita menyepakati kelas kita. Iya, sebelum bertanya. Oke, selain itu ada usulan lagi? Oh, aktif. Baik, terima kasih. Aktif. Jadi nanti kami harapkan semuanya bisa aktif di kali ini. Mohon maaf bila mungkin tulisannya kurang bagus karena memang jarang menulis di papan tulis. Iya. Oke, kalau Pak Saiful bagus sekali tulisannya pasti. Aktif. Selain itu Pak Yafi mungkin ada tambahan atau Bapak Ibu guru yang lain? Selain aktif atau cukup kita sepakati 2 saja ini? Monggo. Kita nanti aktif, kemudian apa? Kalau ini kan bisa disebut saling menghargai, artinya kita memberikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke, kita terus saja saling menghargai ya. Jadi nanti kita saling menghargai, artinya tidak boleh nanti ketika temannya menyampaikan pendapat, yang lain istilahnya berbicara sendiri atau ngobrol sendiri. Oke, dari 3 ini cukup ya? Aja Pak, monggo, Pak Sis.
selesai bertanya diadakan mengucapkan terima kasih. Oke, bagus. Oke, terima kasih dari Pak Sis. Jadi di sini budaya ucapan terima kasih ya, mengucapkan terima kasih. Oke, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Betul? Oke, terima kasih Ibu. Iya, tepat sekali. Iya. Dari Bu Retno, ucapkan terima kasih. Kemudian pengaturan waktu. Oke, insya Allah 5 ini cukup ya? Ya, cukup sekali ya. Pengaturan waktu yang tepat. Ini penting karena nanti ketika kita semuanya melaksanakan, kita harus bersama-sama menghargai waktu yang telah kita sepakati. Jadi kita bersepakat ya. Nanti yang pertama yang akan bertanya atau memberikan usulan bisa angkat tangan, aktif, kemudian saling menghargai, mengucapkan terima kasih ketika diberikan kesempatan untuk berpendapat dan juga menyampaikan pendapatnya, dan pengaturan waktunya nanti insya Allah kita tepatkan. Ini pas jam 10.30, jadi nanti insya Allah dengan durasi kurang lebih sampai dengan 60-90 menit kita mulai. Kalau semuanya berjalan dengan lancar dan juga asik, nanti insya Allah tak terasa waktu itu, tapi insya Allah tidak melebihi dari batas kita. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, jadi penerapan budaya positif yang perlu kita pahami nanti seperti apa, kita akan segera mulai ya. Kalau di sini mungkin tadi Bu Nir bertanya, komunitas praktisi itu adalah sebuah komunitas di mana itu akan hadir orang-orang dengan ya betul Ibu. Jadi dengan keahlian dan juga pekerjaan yang sama. Kita praktisi, kita guru, berarti ini di SD Negeri Kebuaran. Di sini ada foto ibu bersama anak-anak. Ini P5 kemarin. Ini karena nanti goalnya dari guru penggerak itu sebenarnya ini untuk menerapkan dari profil pelajar Pancasila. Juga ada kita di mana kita sudah melestarikan budaya, dan ini juga kegiatan kita. Perkenalan, insya Allah sudah kenal semuanya. Masih ada yang tidak kenal? Karena mungkin kebanyakan dinas luar, mohon maaf Ibu ya. Jadi insya Allah paham ya. Pak Yafi ini bukan Pak Sis ya, meskipun kita memang seperti kakak adik. Ya, fotonya aja yang kebetulan seperti ini. Nah, lanjut. Insya Allah yang ini beliau adalah Pak Wahyu Janmiko. Beliau pengawas SMK Jawa Timur yang berdinas di Kediri. Beliau sebagai fasilitator saya. Kemudian beliau ini untuk tatap mukanya hanya tatap secara virtual karena memang belum bertemu bersama dengan seluruh CGB di kelas kita. Kemudian ini saya sendiri salah kenal ya, Pak Hendra, dan ini Pak Budi ini adalah rekan dari rekan kita Bu Dita. Beliau mengajar di SD Negeri Tawangsari Taman. Kemudian insya Allah juga sudah pernah tindak bagi untuk pendampingan kepada kami sebagai pengajar praktik. Artinya yang mendampingi guru penggerak, calon guru penggerak ini untuk melaksanakan kegiatannya. Ini kelas saya, kelas kami di kelas 122 CGB Angkatan 7. Jadi yang dari Keringan itu ada 11, kemudian yang satu itu memang dari Wonoayu karena didekatkan kelas-kelas itu. Jadi yang satu memang dari Wonoayu tapi ikut di kelas Keringan, kelas 122. Insya Allah perkenalan. Jadi nanti kelas yang kayak gitu adalah kelas 122. Ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan nanti di Februari akan dimulai dengan lokakarya yang berikutnya. Awal bersama dengan Ibu Matur Suwun kemarin sudah memberikan izin dan juga mendampingi untuk lokakarya orientasi yang di Sidoarjo, dan tentunya sekarang sudah berjalan modul 1. Nah, ini adalah akhir dari modul 1. Kemudian bersama tujuan kita nanti Ibu Bapak yang kami hormati nanti akan mengimplementasikan, menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas. Juga nanti kita akan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif, membagikan pengalaman dan diskusi yang telah dilakukan. Jadi nanti kita akan berbagi praktek baik apa yang telah kami alami selama mengikuti kegiatan ini, yang nanti bila bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas-kelas Ibu Bapak nanti bisa kita laksanakan. Sepakat ya, tujuan ini sudah kita tentukan, artinya nanti kita bersama-sama setelah selesai semoga bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Nah, berikutnya sebelum nanti masuk di budaya positif Ibu Bapak yang kami hormati, di sini adalah keterkaitan antar materi. Jadi modul 1 di program pendidikan guru penggerak itu telah kami ikuti ada 4 poin. 1.1 tentang filosofi KHD. KHD ini adalah Ki Hajar Dewantoro.
Beliau kalau di materi kami memang disebut dengan singkatan KHD dan nanti sangat bermakna sekali. Artinya tidak hanya ing harso sum tulodo, ing madya mangun karso tut muri handayani. Tidak hanya itu, karena di materi ini banyak sekali nanti termasuk kita sebagai guru harus bisa momong. Ya, jadi nanti banyak sekali materi yang dicermati di filosofi KHD ini. Di modul 1.2 kemarin kami bersama yaitu belajar tentang nilai peran guru penggerak. Di 1.3 adalah visi guru penggerak dan di 1.4 yang nanti kita bahas bersama adalah budaya positif. Karena di 1.4 ini adalah merupakan rangkaian dari keseluruhan ini untuk bisa nanti mengantarkan dari seluruh siswa dan juga tujuannya menjadikan menerapkan profil pelajar Pancasila ini benar-benar terlaksana. Lanjut, nah ini di modul 1.1 Ibu Bapak, pendidikan adalah menuntun. Nah ini monggo kita sama-sama santai dulu sambil meresapi. Artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini yang kemarin bersama-sama perlu kami tuliskan. Karena apa? Karena terkadang sebagai pendidik kita mengupayakan harus seperti ini, harus seperti itu. Termasuk saya pribadi. Maka setelah memahami ini, kita harus bisa bersama-sama mulai membuka bahwa tugas sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Karena kita perlu menyepakati bersama bahwa anak bukanlah selembar kertas kosong. Tetapi anak itu sudah terdapat tersirat garis-garis samar. Maka sebagai pendidik kita harus mampu menebalkan garis-garis samar tersebut yang baik. Karena semua pasti memiliki garis samar yang baik, ada yang kurang baik. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis-garis samar tersebut, mengarahkan ke yang baik. Sampai di pengibaratan petani ini mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Artinya kenapa kok bisa diibaratkan sebagai petani? Yang bukan saya, tetapi beliau Ki Hajar Dewantara. Kira-kira analogi yang disampaikan beliau ini seperti apa menurut Bapak Ibu? Kami silakan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Sama seperti petani. Karena kemarin sempat sedikit seru perbincangan di materi ini. Monggo, mungkin ada yang menyampaikan kok bisa disamakan dengan petani? Apakah sama-sama apa? Monggo. Iya. Oke, dari Bu Yuni sama-sama menanam katanya ya. Menanam ilmu. Kalau petani kan menanam benih padi ya. Oke. Ya, memang betul sekali. Jadi yang disampaikan Bu Yuni betul. Artinya diibaratkan oleh beliau Ki Hajar Dewantara sebagai petani, karena ketika setelah menanam nanti hanya bisa memberikan pupuk, memberikan istilahnya merawatnya dengan mencabuti rumput-rumput yang ada di sekitarnya sama. Jadi kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan belajar yang baik. Supaya apa? Benihnya nanti tumbuhnya menjadi tumbuh yang bagus. Nah, jadi seperti itu perumpamaannya. Kalau di sawah pastinya nanti ada dipupuk, juga ada diberi obat anti hama dan sebagainya, dan juga dirawat, dicabuti rumputnya. Nah, kalau di sekolah kita menyiapkan lingkungan yang benar-benar lingkungan yang berbudaya positif, lingkungan yang bisa untuk anak-anak itu merasa nyaman. Sama saja seperti diberi pupuknya apa ya, berarti diberi dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian lingkungannya menjadi nyaman sehingga nanti hasilnya bisa bagus. Apakah ada pertanyaan lain? Lanjut? Oke, monggo Pak Sis. Ya. Kalau petani kan pendidik diibaratkan petani ya. Iya. Kalau petani itu menurut saya hanya bisa kalau menanam padi ya tumbuh padi. Iya. Tidak bisa padi berubah menjadi sapi. Nah, tapi kalau pendidik itu bisa dikatakan mengubah karakter sesuai dengan lugu kita ya, beriman, berkarakter, dan berprestasi. Itu kalau pendidik. Tapi kalau petani yaitu hanya bisa menumbuhkan padi, tumbuhnya hanya padi, tidak bisa mengubah menjadi sapi. Oke. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Sis. Jadi
Analoginya tetap diikuti Pak Sis, tetapi betul sekali arahannya kan memang betul karena petani kan ada petani jagung, petani padi. Kalau guru itu nanti hasilnya memang bagus, ada beragam. Kayak tadi kita sampaikan bersama bahwa tugas kita adalah untuk menebalkan garis-garis samar. Terkadang kita masih menyepakati bahwa anak itu kertas kosong yang mulus, yang bisa kita tulis artinya rencana kita. Tapi padahal anak itu sudah memiliki bakat minat tersendiri. Maka nanti akan kita bahas di materi berikutnya, di slide berikutnya. Bisa nambah. Oke, monggo Ibu, kami silakan. Kalau menurut Kinajar itu kita diibaratkan petani. Jadi petani itu kan ibaratnya menanam. Tapi setelah ditanam apa yang harus dilakukan? Begitulah guru. Jadi setelah memberi materi bukan hanya diberi materi, apa yang ada di medan lapangan itu, apakah ada rumput, misalnya petani rumput yang harus dibersihkan. Kalau di kelas bagaimana? Kenapa ini anak ini bisa menerima, ini kok tidak bisa? Jadi kita harus bisa sebagai petani membaca apa yang sedang kita kerjakan di medan itu, sehingga apa yang kita inginkan akhirnya di akhir nanti menghasilkan hasil yang maksimal dan baik. Itu adalah tergantung petaninya, bagaimana kita melakukan suatu perlakuan yang baik, ya, tidak hanya sekedar menanam tapi juga merawat, kemudian membentuk, menjadikan apa yang kita tanam itu menjadi sesuatu yang berhasil, baik, dan membanggakan. Saya kira itu Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk penjelasan dari Ibu dan betul sekali, sangat bagus. Makanya di sini disampaikan bahwa kita nanti menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Jadi poinnya yang disampaikan Ibu betul sekali. Makanya nanti ibaratnya itu kita harus mampu menciptakan lingkungan yang bagus di sekolah kita. Artinya kalau petani tadi betul, ojo nanti kok tandur pari tuh boleh suka tegi. Ya. Maka rumput-rumput yang tadi Ibu sampaikan, artinya ada beberapa gangguan-gangguan, mungkin ada anak yang dengan sifat seperti ini, itu memang harus kita cermati, kita sikapi dengan baik agar nanti hasilnya semuanya bisa maksimal. Ya, lanjut ya, terima kasih. Nah ini yang mungkin kemarin juga kita sampaikan bersama bahwa kita harus menghamba kepada murid. Ini artinya bukan untuk menghamba, karena kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini artinya adalah pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Maka kemarin ini juga sudah saya sampaikan ketika kelas daring bersama fasilitator. Alhamdulillah Ibu, program kita saya sampaikan dan yang lain juga memberikan apresiasi karena memang sekolah kita ini dari 6 hari kerja, artinya 6 hari masuk, ada 7 ekstrakurikuler. Itu tepuk tangan untuk sekolah kita. Artinya jadwalnya sudah tertata dengan baik, dengan rapi, sesuai bakat, minat dan kemampuannya. Alhamdulillah kalau dipantau, nanti insya Allah laporan di terakhir masing-masing penanggung jawab kita coba cross check, ada ada anak yang belum mengikuti. Tapi insya Allah sudah semuanya. Jadi meskipun kelas 1 itu sudah ikut di beberapa sesuai dengan bakat dan minatnya di ekstrakurikuler kita. Jadi insya Allah kita sudah benar-benar menerapkan menghamba kepada murid, artinya memberikan murid itu untuk bisa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, ataupun juga kesukaannya, kesenangannya dalam mengikuti pembelajaran. Lanjut, nah ini di modul 1.2 Ibu Bapak kemarin bahwa nilai dan peran guru penggerak, ini intinya bahwa pernyataan KHD tersebut seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar dapat menuntun. Memang benar-benar selalu disampaikan kita harus menuntun. Sekali lagi kita Dewantoro mengarahkan kepada kita semuanya untuk menuntun tumbuh kembangnya siswa melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi ini juga sudah terlaksana kalau di sekolah kita, alhamdulillah. Artinya beberapa Bapak Ibu guru sudah menerapkannya dengan baik kemarin. Kalau jadi untungnya kami guru mapel bersama Pak Yagi itu bisa memantau juga perkembangan di WhatsApp grup. Jadi kemarin kami ada informasi ada kelas yang membuat termometer sederhana dari kelasnya Bu Yuni. Artinya apa? Artinya anak-anak nanti ada pengalaman ketika pulang kalau pas masuk angin mungkin akhirnya buat termometer sederhana akhirnya jadi sembuh. Karena sudah beraktivitas buat sendiri termometer mengukur suhu
suhu badannya. Kemudian juga kelasnya poeti dan sebagainya semua. Ada beberapa yang kemarin juga pakai batu baterai, pemikiran dan sebagainya. Artinya sudah menerapkan berpihak kepada murid. Lah ini kalau menurut modul 1.2 ini kesepakatan kita bersama kemarin bahwa nilai kami sebagai guru penggerak harus berpihak kepada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri dan reflektif. Hal ini insya Allah sudah dilakukan bersama baik oleh kami dan juga oleh Bapak Ibu guru. Nah kemudian perannya jadi diharapkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach untuk guru yang lain. Seperti pada siang hari ini kita bersama-sama berdiskusi. Nanti ketika mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang istilahnya bisa diterapkan menjadi untuk bersama. Mendorong kolaborasi seperti yang tadi disampaikan di sambutan Ibu. Kami berharap kita bersama-sama nanti terdorong untuk mengikuti program ini dan artinya nanti silahkan sama-sama kita bisa sharing ilmu bersama. Jadi di sini sekali lagi kami hanya menyampaikan materi, berdiskusi bersama, bukan untuk istilahnya menggurui dan sebagainya. Jadi bersama-sama untuk berdiskusi. Kemudian menggunakan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini alhamdulillah juga telah kita laksanakan bersama. Dan di ini menggerakkan komunitas praktisi. Artinya seperti di siang menjelang pagi menjelang siang hari ini menggerakkan komunitas praktisi. Lanjut di modul 1.3 ini dia. Ini yang kemarin bersama-sama dengan di kelas dan juga kita bersama nanti akan mengetahui sedikit ya tentang visi guru penggerak. Jadi kami diminta untuk membuat sebuah visi dari guru penggerak dengan tahapan bagja. Artinya apa? Kalau diterapkan di sekolah kita itu dengan memberi pertanyaan, mengambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Kalau kemarin di program ekstrakurikuler atau program yang sudah berjalan ini kan kita memberi pertanyaan dulu. Kira-kira apa saja yang nanti bisa dilakukan di SD kita? Anak-anak nanti kita istilahnya tuntun untuk menuju seperti apa. Kemudian mengambil pelajaran. Artinya kemarin kita bersepakat bersama mengambil materi ketika ekstrakurikuler itu nanti harapannya seperti apa dan pelajarannya nanti yang akan bermanfaat untuk murid seperti apa. Kita patut bersyukur karena kemarin seperti di kelas batik juga anak juga antusias. Artinya meskipun dengan umur yang tingkatan sekolah dasar, tapi anak-anak kan antusias. Jadi nanti insya Allah ketika di sekolah lanjutan akan bisa menambah semangatnya, artinya pengalamannya sudah banyak. Ada beberapa sekolah yang mungkin tidak perlu kami sebutkan nama sekolahnya gitu. Artinya ketika sedikit sharing kemarin bersama dengan saya, sekolah lanjutan ini akan sosialisasi ke sekolah kita, menanyakan apa program ekstrakurikuler kita. Kita jawab dengan 7 ekstrakurikuler tadi. Artinya mereka malah seakan-akan rasanya bahasa Jawanya rotok minder. Karena apa? Di sekolah lanjutan itu memang ternyata hanya ada beberapa. Artinya kita ini dipertahankan insya Allah nanti sudah bagus. Jadi ada beberapa sekolah yang mau masuk ke sekolah kita aja. Lah nanti kalau ditanya ekstrakurikulernya apa? Malah lebih banyak sini kan akhirnya anak-anak juga sedikit menjadi pertanyaan seperti itu. Jadi bagus. Nah kali mimpi ini mimpi-mimpi kita bersama nanti disusun untuk mewujudkan anak yang seperti apa dengan menuntunnya dengan baik. Selanjutnya adalah menjabarkan rencana. Rencana sudah diatur bersama, ada penanggung jawab, ada pelatihnya. Atur eksekusi, ini bagian dari ibu, artinya dari ibu kepala sekolah bersama Pak Ibu guru. Langsung kita eksekusi hari-harinya apa dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Yafi sudah masuk kontrol ibu kemarin ya, aman kan? Banjari sore-sore. Ya, jadi dari genggaman kata ibu bisa memantau perjalanan kita selama menjadi praktisi di SD Negeri Kebuaran. Ini bagus artinya ibu juga care dengan kita. Jadi apa saja yang terlaksana sudah dilaksanakan dengan baik. Oke. Baik, ibu bapak yang kami hormati, monggo sambil diminum, ya, sambil dirapi. Kita akan masuk ke materi kita di siang hari ini. Karena tadi adalah pengantar kita 1.3 dan sekarang 1.4. Budaya positif. Nah, pada budaya positif ini, ibu bapak, nanti kita akan bersama-sama mempelajari yaitu ini, perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif dan seterusnya sampai segitiga restitusi. Nah, ini nanti yang akan kita pahami bersama beberapa poin ini dan nanti juga akan kita kesepakati bersama bagaimana menerapkan disiplin yang positif. Artinya disiplin yang bukan hanya karena takut hukuman, tetapi disiplin yang nanti benar-benar dari dalam diri
anak-anak atau dari dalam diri kita bersama. Kita lanjut. Nah, oke. Kita akan mulai tadi yang Pak Yafi tanya. Ada beberapa kertas. Ini nanti kami mohon, oke, Bu Nir bisa dibagi, Bu Vika juga. Satu-satu ditulis. Ya, silakan ditulis satu benda atau sesuatu yang sangat berharga. Kemudian nanti tolong digenggam dengan erat. Tugas dari sebelahnya adalah mencoba untuk satu, merayu boleh, memaksa boleh, tapi mohon untuk dalam tetap yang santai ya kan. Monggo. Ibu bapak bisa menuliskan satu keinginan yang sangat berharga, sesuatu yang berharga. Bisa mungkin terserah sepeda motor atau apa yang mungkin ada berharga. Dan itu nanti akan menjadi sebuah perubahan paradigma. Nanti seperti apa langkahnya kita monggo ditulis dulu. Menulis sesuatu baik benda ataupun yang lain yang sangat berharga menurut ibu bapak sendiri-sendiri. Ya. Oke, monggo apa yang berharga? Setelah itu jenengan lipat dan digenggam dengan erat. Oke, kami silakan ya. Sambil diminum ibu bapak, dirapi dulu. Boleh, make up dan sebagainya boleh. Oke. Oke, kalau sudah digenggam erat-erat, tugasnya nanti adalah kegiatan kepalan tangan. Nanti sebelahnya nanti akan mencoba untuk merayu, mengganggu, ataupun juga bisa membujuk. Nah, ini biasanya terbujuk kan, biasanya Bu Yuni udah dibujuk sama Bu Nir. Kita coba, nanti apakah seperti itu? Karena ini adalah perubahan paradigma. Jadi seperti apa nanti kita itu harusnya, Oke, monggo sudah ditulis. Kalau sudah ditulis dipegang erat-erat. Nanti kan ini pas ini dua-dua nggih. Nanti saling mencoba mempertahankan keyakinannya. Ya. Monggo Bu dikepal begini kalau sudah. Ya. Dikepal. Nggih sampun. Bu Vika dan Bu Retno saling berhadapan-hadapan. Nanti silakan baik bisa ya Pak Sis sama Pak Saiful, Pak Yabi sama Bu Isna. Nggih. Monggo. Terserah. Bagi yang bisa berhasil mengambil, berarti nanti kita akan ketahui seperti apakah kita masing-masing. Jadi ini hanya sebuah analogi saja. Monggo, sudah siap? Ya, oke. Monggo kalau sudah siap, silakan. Kami harapkan gini Bu, boleh mengambil, boleh secara paksa, tetapi juga jangan sampai terjadi sesuatu gitu. Monggo. Ya, ada yang boleh langsung memberikan terserah. Lah itu. Oke, monggo. Bos bisa silakan, bisa dirayu, bisa dibujuk, dipegang di kepal, dipertahankan keyakinannya. Iya, ayo. Oke, ya cukup. Nah. Oke, cukup. Baik, cukup ya. Jadi nanti ini ya, teman-teman mencoba sekuat tenaga berbagi. Apa yang terjadi coba? Yang sebelah sini tadi katanya sudah diberikan ya Pak. Nah sebentar, oke. Yang di sana masih dipegang, dipertahankan. Oh ya. Oh tangannya dicakar. Ini berarti mempertahankan dengan kuat. Oke, tidak apa-apa, cukup. Iya sudah. Kita langsung lanjutkan. Iya. Ahli-ahlinya. Ini loh maksudnya kita. Kira-kira apakah Anda membuka tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan dari teman? Ada yang melakukan? Sukarela, ada juga sukarela. Nah, artinya apa? Mempertahankan, betul. Tidak apa-apa, artinya gini loh. Coba kita pahami bersama. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Siapa? Dia, betul. Diri sendiri, bukan orang lain kan? Artinya tadi ketika dibujuk, dirayu, kalau dipertahankan ya seperti tadi Bu Mega masih digenggam terus, tidak dilepas-lepas sampai pulang, berikan masker nanti. Loh, ya ini tidak apa-apa, nanti bisa diobati Bu. Iya. Kalau yang sudah diberikan sama, tidak apa-apa karena memang berarti menurut Anda bahwa menurut Bapak Ibu semua yang ditulis tadi bisa untuk diberikan ke yang lain. Kan nonton. Jadi berharga itu kan memang bisa dipertahankan dengan baik, juga bisa mungkin ditulis tadi sikap sopan santun atau apa kan mungkin biar yang lain juga ikut sama kan katanya. Jadi sama saja. Kita hanya mau menyepakati bahwa sebenarnya yang mengontrol diri sendiri adalah jadi artinya yang mengontrol kendali dari diri kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain kata. Kita sepakat untuk hal itu ya.
Oke, terima kasih. Bisa sambil diminum. Ya, setelah tadi ini kan kasihan sakit biar minum dulu Bu. Iya. Bu Yuni tadi mengambil barang berharga atau mengambil tulisan yang berharga? Iya. Ya, oke. Ini Ibu Bapak, kenapa tadi kita bersama-sama dengan teori kepalan tangan? Karena kita harus memahami ya bahwa menurut sama Ibu. Sama saya dengan Oh, berarti apa Bu, coba cek sebentar. Handphone. Oh, HP. Ya. Jadi dipertahankan dengan kuat, berharga dan istilahnya bisa saling sharing. Ada yang mungkin mau menyampaikan tulisannya? Berarti Pak Yafik keyakinan kekuatan tadi artinya rumahnya tidak apa-apa diberikan ke Bu. Oh boleh, rumah keong nanti. Matur suwun, ya. Ada yang lain, ada yang ditulis. Kalau Bu Mega tidak saya tanya karena Bu Mega tidak dipertahankan terus, mungkin rahasia pribadi. Ya, nah oke, tidak apa-apa, matur suwun. Nah ini tujuannya kita adalah memahami tentang dari William Glasser makna kontrol. Monggo kita cermati bersama. Jadi di sini ada ilusi bahwa guru itu yang mengontrol murid. Sekarang kita pahami bersama bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini terjadi kan? Artinya dipaksa seperti apa kalau memang kemampuan dan kemauannya seperti itu memang tidak bisa mengikuti rencana dari kita. Lah, berarti bagaimana caranya untuk bisa tetap melakukan? Kita membuat sebuah terobosan atau kegiatan yang lain yang searah sejalan dengan tersebut. Seperti makna tadi loh, kita hanya menuntun. Jangan sampai kita memaksa ataupun juga sampai membuat anak itu malah merasa nanti tidak nyaman. Akhirnya Bu izin tidak masuk, Pak izin tidak masuk, kan seperti itu. Jadi kadang-kadang perlu kita pahami bersama bahwa memang anak-anak ada saatnya kita harus benar-benar bersabar dan menuntunnya dengan ketulusan dan juga keikhlasan. Juga di sini ini kita bersama ada ilusi. Ilusi itu artinya adalah hal yang menurut kita bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Padahal ini orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Jadi seakan-akan bisa kita paksa, tapi yang terjadi di anak-anak dia akan melakukan dengan sendirinya ketika menurutnya itu adalah yang pas, yang tepat untuk dirinya. Tapi tetap dengan arahan tuntunan kita, artinya tidak terus dibebaskan sebebas-bebasnya. Seperti Merdeka Belajar pun juga sama ya. Jadi harus bisa tetap kita memberikan yang terbaik itu anak-anak. Nah ini kita bersama ketika ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Stimulus respon ini adalah hal yang menurut kita. Kalau teori kontrol ini menurut Glasser, jadi realitas itu kebutuhan kita sama. Artinya kita menyamakan. Nah, harus sesuai dengan seperti ini untuk murid-murid kita. Padahal bahwa kebutuhannya itu berbeda. Makanya tepat ketika anak-anak diberikan program secara kurikuler dan juga program kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan baik, anak-anak bisa memiliki memenuhi kebutuhannya. Dengan artian seperti misal ketika kalau dari kami di Jambi JOK, ketika anak melompat kemudian meraih benda dengan sasaran yang tinggi dia tidak bisa, berarti kita harus memahami bisa diturunkan sedikit. Artinya ketika dia melompat kita yang maju ke depan untuk sedikit merendahkan istilahnya benda tersebut biar anak itu juga bisa mencapainya, karena sebuah kesenangan ketika anak bisa melakukan seperti itu. Jadi kebutuhan itu memang berbeda-beda. Kita juga melihat semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Harapan kita selalu kalau setiap orang, setiap manusia itu kan dianggap sama. Harapannya seperti itu, tapi sebenarnya pandangan berbeda. Insya Allah dari Bu Nurul, dari yang juga semuanya, Bu Vika, Bu Isna, sama. Artinya ketika melihat memandang seorang lain itu pasti sebenarnya berbeda. Tetapi kita sebagai guru terkadang menganggap anak-anak harusnya seperti ini dan seperti itu. Maka ini perlu kita telaah bersama dan juga kita bersama bersama. Nah niki perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita pernah ketika ada anak yang ketika pembelajaran dia terus tiba-tiba ke belakang tanpa pamit, artinya dianggap kita salah karena kok tidak pamit dulu, tidak izin dulu. Padahal apa? Dia memiliki tujuan karena memang keburu-buru kebelet.
Jadi artinya kita tidak harus selalu ya betul betul marah dan sebagainya. Artinya anak-anak itu kadang memang semuanya perilaku kita memiliki tujuan. Jadi anak-anak langsung lari dan nanti ditanya saja dengan baik setelah selesai. Tapi memang harus kita ini tadi buat kesepakatan. Kalau anak-anak sudah menjadi kesepakatan kelas, sudah menjadi keyakinan, itu nanti akan lebih enak. Iya, jadi nah ini kinan ini perlu nanti tujuannya apa, Bu? Iya, jadi memang semuanya memiliki tujuan. Kemudian ini orang lain bisa mengontrol saya. Terjadi tidak tadi sebenarnya? Boten kan? Karena ketika mau dipertahankan ya akhirnya aman. Ketika memang pengen diberikan, ya diberikan. Jadi memang yang mengontrol diri adalah diri sendiri. Kemudian ini berpikir menang kalah. Memang sebagai guru kita masih menganggap bahwa kita yang menang, kita yang benar, anak-anak yang melakukan yang mungkin dianggap salah. Nanti ada posisi kontrol kita sebagai apa, nanti ada. Yang betul itu adalah berpikir menang-menang. Artinya kita bersama harus anak-anak ya gembira bahagia sesuai konsepnya Ki Hajar Dewantara tadi, harus bisa mencapai keselamatan kebahagiaannya baik di dunia dan juga di akhirat. Oke, Ibu Bapak, kita lanjutkan di berikutnya. Ini dia yang nanti kita akan ulas bersama, yaitu tentang disiplin. Monggo. Ketika mendengar disiplin, pasti kita kan beranggapan hukuman, tata tertib, teratur, dan juga kepatuhan. Ngoten nggih? Mendengar disiplin kan mesti taat, artinya dengan gabungannya tidak disiplin pasti dihukum, kan seperti itu. Nah ini yang harus kita terapkan, bahwa akhirnya kalau dimaknai seperti itu nanti menjadi sebuah ketidaknyamanan. Makanya kita mengulas budaya positif, kita menjadikan disiplin ini menjadi disiplin yang positif. Yang seperti apa kita pahami. Nah, Kita dapat menyatakan mencapai kemerdekaan itu harus dengan pendidikan ini, serta disiplin yang kuat. Ini ya, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berarti dari dalam diri sendiri. Lah ini yang kita tuju, karena memang ya kalau dirasa teman saya pribadi sebagai bapak ibu guru di bidang PJOK, mendisiplinkan anak mungkin untuk taraf ini memang masih artinya belum bisa 100%. Jadi makanya kita harus berusaha agar anak ini mampu membuat sebuah keyakinan kelas, sehingga nanti ketika mengikuti pembelajaran kita dari diri sendirinya itu sudah sadar bahwa saya harus disiplin, saya tidak boleh terlambat. Dan nanti ketika ini sudah terwujud, berarti sudah berhasil kita bersama menjadikan disiplin yang disiplin positif. Nah di sini sekali lagi dijelaskan lagi, nilai-nilai nanti harapannya kan bisa mengarah ke nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya dari dalam diri, bukan dari luar. Ini dia nilai-nilai kebajikan. Artinya setelah disiplin positif tadi, Ibu Bapak, tujuannya kan untuk mencapai nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini adalah kebajikan atau kebaikan yang bersifat umum, bersifat mendunia, bersifat kita sepakati menjadi kesepakatan bersama. Tujuan mulianya jelas bahwa nanti nilai-nilai tersebut sebagai dianggap nilai-nilai kebajikan. Menurut di materi bahwa ini the seven essential virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Di Indonesia kita bersepakat akan menjadi profil pelajar Panca kelas 41 hafal pasti ya. Yang pertama adalah ya kepada Tuhan, kemudian setelah beriman bertakwa apa? Kemudian mandiri, bernalar kritis, gotong royong dan ada kan? Kita bersama kan? Ya di kelas 1-4 kan sudah menerapkan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Kalau yang di kelas yang lain memang masih dalam proses untuk menuju nanti bergiliran. Artinya inilah nilai-nilai kebajikan yang nanti akan disepakati bersama di sekolah-sekolah di Indonesia ini, bahwa nanti harapannya anak-anak nanti akan menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Goalnya ini loh, goalnya guru penggerak pun juga sama. Jadi kita diarahkan untuk mampu mengarahkan nanti profil pelajar Pancasila ini terlaksana dengan baik. Terlaksana dengan baik itu tidak hanya sebuah slogan dia apalagi beriman dan bertakwa, tidak hanya seperti itu, tapi benar-benar diterapkan. Alhamdulillah untuk jargon kita juga seiring senada, artinya kita
beriman, berkata, berprestasi, dari poin-poin ini semuanya bisa terlaksana. Jadi jenengan semuanya nanti bersama-sama, mari kita bersepakat bersama, kita mampu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sepakat Bu? Siap semuanya? Iya, terima kasih. Jadi alhamdulillah semuanya mengikuti dengan baik dan juga mempelajari bersama-sama untuk menuju ke profil pelajar Pancasila bagi murid-murid kita. Kita lanjutkan. Berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini terkadang ini dia loh, ketidaknyamanan atau hukuman. Ada beberapa orang yang nanti mungkin kita akan paham. Tidak apa-apa, ini katanya kita memang mengulas dari hati ke hati. Jadi terkadang kita melakukan sebuah hal itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Telat wedi dihukum. Padahal seharusnya dia berangkat jangan sampai terlambat, itu adalah karena kesadaran diri. Itu yang nanti harus kita mulai arahkan kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita semuanya. Oke, selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ben dilem, artinya ben dipuji. Nah itu seharusnya memang sudah mulai kita selaraskan. Ini menjadi sebuah perbincangan menarik juga di pembahasan diskusi. Ketika penghargaan ini menjadi sebuah hal yang ternyata kurang bagus untuk anak-anak. Kita memberikan sebuah hadiah untuk anak-anak. Terkadang itu ada anak-anak yang merasa aku jane yo iso. Cuma memang tidak berani untuk mengungkapkan. Jadi kita harus benar-benar mampu untuk menerapkan penghargaan ini kepada anak-anak dengan baik. Kita lihat ketika dengan memberikan bintang dan sebagainya di kelas-kelas untuk anak-anak yang tertib, itu silakan diarahkan dengan sebuah kesepakatan dulu. Jangan sampai kok aku nggak diberi ya, kan seperti itu. Jadi biar tahu dulu baru dilaksanakan. Hanya itu sebenarnya. Artinya apa? Penghargaan ini memang masih dapat dilakukan, tapi memang dianggap terkadang ini membuat istilahnya tidak nyaman untuk yang tidak mendapatkannya. Padahal dia juga sama mampu untuk mendapatkannya, seperti itu. Nah ini, kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang banyak di anak-anak kita? Apakah menghindari hukuman? Apakah hanya ingin mendapatkan imbalan atau menjadi orang yang mereka inginkan? Harapannya adalah yang ini. Ya, untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti itu. Jadi, ketika dilaksanakan ini semuanya harus benar-benar meyakini bahwa anak-anak itu nanti harapannya bisa menginginkan dari diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Bukan karena menghindari hukuman dan karena ingin mendapatkan penghargaan. Oke. Ini dia. Motivasi perilaku manusia itu ada beragam. Artinya ini eksternal, ini juga dari luar kan yang dua tadi. Nah, ini yang harapannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Tujuannya disiplin positif. Ini yang harus kita terapkan baik diri sendiri maupun juga kepada putra-putri anak didik kita semuanya. Kita lanjut. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan tadi. Ada profil pelajar Pancasila. Kalau di Indonesia sudah disepakati bahwa poinnya nilai-nilai kebajikan universal kita masukkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Maka harapannya nanti dengan disiplin positif anak-anak ini nanti mampu untuk menerapkan, mengikuti segala kegiatan dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang kita akan sedikit bermain, artinya menjawab pertanyaan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi dengan peralatan yang Anda bawa, yaitu handphone. Ya, oke, bawa handphone semua kan? Ya, sinyalnya nyambung semua. Ya, kalau tidak nyambung bisa di tethering ini untuk dari sekolah atau mungkin dari Redmi. Panjenengan semuanya, ya. Nanti kami harapkan untuk ini. Menurut ibu bapak ibu guru, beberapa pernyataan berikut termasuk hukuman atau konsekuensi. Mari kita jawab melalui aplikasi Kahoot. Nah, bapak ibu silakan mengetik di Chrome-nya kahoot.it. Kemudian akan kita mulai. Nanti beberapa pertanyaan akan kami munculkan melalui Kahoot yang sudah kami siapkan.
Sampun sedaya? Ya, enggak apa-apa, nanti sebentar. Saya juga belum. Sudah tahu ID-nya sudah? Di Chrome saja, di Google Chrome atau di yang sudah disiapkan, bisa Mozilla juga enggak apa-apa. Nah, kalau sudah diklik ini nanti Ibu Bapak bisa Ibu Bapak terapkan juga di pembelajarannya. Insya Allah banyak yang sudah menggunakan. Mungkin kalau Pak Saiful, Pak Yafi dan Ibu guru juga pernah melaksanakan kegiatan ini. Sudah tahu? Munculnya seperti apa? Masukkan? Ya betul. Coba Bu. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Mau masukkan PIN. Ya, oke. Kita akan mulai sebentar ya. Jadi ini nanti kita akan memahami bersama apa termasuk. Ya, Kahoot. Ya, Kahoot Bu. Kahoot.it ya. Oke, kita akan mulai. Sebentar, masih loading. Yuk, panjenengan masukkan PIN yang ada di sini. 2591056. Lah, di poin ini jenengan silakan masukkan, kemudian nanti ditulis nama. Tolong nama sendiri ya. Ya. Oke, kita akan coba. Wow, ini Mega. Sri ini siapa? Pak Yafi sudah. Oke, Bu Vika, Bu Nurul. Ayo, semuanya silakan mengikuti. Oke, tidak masalah kalau gambar Bu. Sudah semuanya? Masih ada yang belum? Pak Sis? Sudah? Oke. Bu Siti Sinwana sudah. Bu Eti, Bu Rena Sampun, Bu Rita, Bu Isna, Bu Yuni, Bu Nurul, Bu Vika, Pak Yafib. Oke, siap ya? Kita akan mulai. Jadi nanti ketika mulai pertanyaan di handphone panjenengan itu hanya ada dua multiple choice. Jenengan baca cermati, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu seperti apa? Konsekuensi itu seperti apa? Nanti diterangkan. Tapi kita jawab dulu. Jadi kita akan mengulas dulu dengan sebuah game ini. Nanti jenengan pilih jawabannya. Hukuman apa konsekuensi? Oke, kita mulai ya. Siap? Iya. Akan muncul di panjenengan hukuman apa konsekuensi. Siap-siap untuk menjawab. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret termasuk hukuman apa konsekuensi. Pilih merah atau biru, ada kan itu. Pencet aja. Sudah ada 6 yang menjawab. Waktunya tinggal 6 detik. 10 penjawab. Ya ditunggu dulu, kalau sudah ditunggu dulu saja. Oke, yang betul adalah konsekuensi. 7 orang yang betul, coba dilihat jawabannya yang betul korek. Ya hijau ini korek. Kalau yang salah ya oke. Ya Bu Vika mohon maaf salah ya. Enggak apa-apa, ya. Oke, betul ya. Terima kasih. Nanti menjadi menarik ketika sama anak-anak. Yang penting dibimbing, bawa HP enggak apa-apa tapi ya. Pak Yafi, betul apa salah? Oh hijau ya. Oke, siap. Bu Yuni warna apa? Oh iya, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Ini dia nilainya. Sementara yang unggul adalah Bu Sri. Iya, tepuk tangan Bu Sri. Ini baru pertama. Sri itu siapa toh? Oh, alah, menghanya Bu kok Sri. Oh gitu, SRI berarti badannya. Baik. Kita next. Berarti Pak Saiful tadi jawabannya betul dan cepat. Nah, begitu. Enggak apa-apa. Ya, oke. Kita lanjut. Kuis yang kedua. Ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk apa? Silakan.
Oke. Hukuman 8 betul, ada 3 yang menjawab salah. Kita akan lihat jawabannya. Iya. Oke, enggak apa-apa. Iya. Begini, nanti kok bisa hukuman kenapa kita bahas. Jadi ya kalau tadi kan konsekuensi sudah, nanti kita jawab, kita bahas. Oke, lanjut ya. Ini volumenya. Oke. Oh ya, oh ini dia. Siap, lebih keras lagi, biar lebih tegang kita. Oh, maksudnya lebih nyaman. Woi, tepuk tangan buat SRI. Ya. Iya, Bu. Bantu. Oke, lanjut. Oke, ini dia. Lari mengelilingi lapangan basket. Ayo. Hanya satu yang betul. Hanya satu yang betul. Kita lihat siapa yang betul ya. Ya, begini. Kenapa konsekuensi nanti juga kita sampaikan. Ya, oke. Kalau ada yang nanti berpendapat lain. Wow. Oke, Mas Istri. Iya. Berarti tadi nilainya masih unggul. Oke, kita lihat lagi. Tapi Pak Yafi sudah menyali beberapa loh ini loh. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Lari menggunakan basket karena terlambat sekolah. Hati-hati, sama-sama lari ya. Nanti keterangannya kita selanjutkan ya. Terakhir dulu, kelima. Oke. Siap? Soal terakhir. Nanti ini bisa diterapkan di kelas jenengan dengan kawan ini bisa yang free ya. Ini membersihkan tumpahan air. Hati. Iya, konsekuensi. Bu Yuni bagaimana? Salah. Oke, gak apa-apa. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, silakan bisa ditunjukkan handphonenya ke kamera. Artinya sudah semuanya melakukan dengan baik di proses kali ini. Berpartisipasi ya, yang betul ya betul, yang salah ya salah. Ini menjadi jujur. Kita lihat siapakah pemenang kita. Juara 3 Pak Yafi. Oke. Juara 2 Siti Nirwana. Iya. Juara 1 siapa? Iya. Pak Saiful Rizal. Iya. Bu Isnya nomor 4 tadi sama Bu siapa tadi? Bu Vika tadi ya. Artinya jawabannya. Oke. Ya. Cukup ya karena kasihan gini terus Bu Nirwana nanti ya. Oke. Oke. Monggo kita kembali ke materi kita. Jadi artinya dengan penerapan ini tadi bagaimana Ibu Bapak artinya bisa diterapkan di kelas? Ya, jadi nanti anak tapi ya diarahkan aja membawanya untuk kegiatan ini. Nanti enak. Dulu sudah ada saya lakukan dan anak-anak juga enak. Pertanyaan pertama nanti mungkin kalau tadi sebenarnya mau saya buat begini. Siapa nama kepala sekolah? Ketika klik salah langsung dirotasi. Ya, jadi ini kan karena membutuhkan juga ketepatan dan juga kecepatan ya. Oke. Kita tadi sampai di poin ini. Iya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, kita akan pahami bersama. Ibu Bapak mencatat 100 kali ketik di ini karena terlambat termasuk hukuman. Karena apa? Kita nanti akan memahami seperti ini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Ya ini artinya konsekuensi karena memang dia tidak melakukannya. Kemudian kalau yang hukuman ini karena sebenarnya tidak harus seperti itu. Poinnya adalah di sini sebentar.
Nah, kalau terlambat sekolah tidak ada korelasi atau konsekuensi dengan mencatat di buku. Kalau konsekuensi begini loh, ketika kita menumpahkan gelas temannya, ya kita bersihkan. Itu artinya karena kita memang melakukan kesalahan dan ada korelasi hubungan konsekuensinya. Jadi merupakan sebuah konsekuensi yang dilakukan karena tindakannya. Kemudian ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, merupakan hukuman. Karena terlambat sekolah dia suruh lari. Nah, kemudian di sini di poin ini nanti kita bersama ada yang sama ini. Nah, ini lari lapangan basket terlambat di PJOK. Kenapa disebut konsekuensi? Karena dia berarti tidak mengikuti pemanasan. Terlambat 10 menit, makanya diminta untuk lari 10 kali sebagai pengganti dia ketika pemanasan berlangsung. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kemudian meminta murid sama tumpahan air juga ada konsekuensi. Ya. Hukuman terus. Nah, berarti nanti ada Bu, kita akan segera mempelajari. Ini ya kita pahami dulu. Kalau nanti ada hukuman, berarti anak-anak itu merasa terpaksa, membenci kedisiplinan dan nanti akan menyembunyikan kesalahan. Ini betul. Jadi kadang-kadang gak kewenangan. Nah, jadi akan muncul seperti itu karena menjadi sebuah hukuman. Iya. Tapi kalau konsekuensi artinya disepakati seperti ini, kalau nanti melanggar seperti ini itu sudah menjadi sebuah konsekuensi. Oke, kita lanjutkan. Ini restitusi, nanti kita ada 1-2 video yang nanti kita terapkan. Jadi artinya mengajarkan murid mencari solusi masalah. Artinya dari permasalahannya dicari sendiri, disepakati bersama. Kita hanya menjadi seorang penengah atau seorang manajer. Nah, kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain dan membantu murid untuk berpikir seperti apa yang mereka inginkan. Itu nanti restitusi. Sekarang ini ciri-cirinya ada 9. Ada beberapa yang nanti harus digarisbawahi adalah belajar dari kesalahan. Kemudian juga fokus pada solusi. Artinya kita tidak hanya menghukum, dihukum tok dan kapok boten, tapi ada solusinya. Seperti apa setelah nanti anak-anak ini kita berikan konsekuensi seperti ini atau menyepakati permasalahannya dibahas dengan baik bersama dengan yang merasa dirugikan dan juga bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini yang tadi kita sepakati di awal, ini masuk dalam budaya positif. Ibu Bapak insya Allah nanti monggo yang sudah ya alhamdulillah, yang belum saling bisa dibuat. Ini mumpung masih di tahun 2023. Artinya nanti tidak harus di pelajaran yang sesuai menunggu Juni ya. Jadi menunggu bulan Juli, kita buat aja di semester 2 ini agar anak-anak benar-benar nanti memiliki sebuah keyakinan. Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, dan juga mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker. Ini menjadi sebuah hal yang kemarin kita sepakati bersama. Kalau tidak memakai helm bukan karena takut sama Pak Polisi, tapi demi keselamatan. Termasuk memakai masker juga sama, bukan karena takut ditegur oleh Satpol PP ataupun juga petugas, tetapi karena menghindari yang namanya COVID-19 kemarin. Ya, ini adalah merupakan sebuah keyakinan kelas. Nah, bentuknya seperti apa nanti kita akan cermati bersama. Monggo kita bersama-sama dicermati nih. Berupa pernyataan universal seperti tadi, aktif, saling menghargai, mengangkat tangan. Nah, ini perlu belajar, perlu senang, tugas, saling menghargai ini penting. Kemudian merasa aman. Kelas 5 ini membuat positif, diri terbaik, percaya diri dan menghormati orang lain, berkomitmen, senantiasa membantu. Ini merupakan sebuah contoh. Artinya ini muncul dari diri anak-anak. Iya, oke. Nah, ini kemarin kami membuat satu di kelas 1 sini PJOK ya. Ini tulisannya anak-anak sudah disepakati dirangkum menjadi ini: berdisiplin waktu, menjaga kebersihan lingkungan, dan saling menghargai. Maka ketika ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan di kelas 1 ketika jam PJOK, pasti temannya akan mengingatkan, saling mengingatkan. Disiplin waktu juga sama, artinya tetap berdisiplin waktu dan saling menghargai. Ini contohnya. Jadi nanti anak-anak jadi maju ke depan, jadi bisa minta untuk menempelkan keyakinan kelasnya. Tadi kan kita langsung aja saling bertanya karena sudah
dimulai untuk kegiatan kita bersama dengan Bapak Ibu Guru. Untuk anak bisa menarik, mungkin bisa menuliskan pengennya apa sih yang ingin di kelas ini gitu loh ya. Jadi seperti itu. Oke, oke. Nah ini tadi yang masih sampaikan. Terima kasih. Kita nanti berharap bisa menerapkan ini. Aku bisa 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, insya Allah sama. Sebenarnya sudah melakukan ya. Hanya perlu kembali ya dilaksanakan dengan baik lagi. Kemudian ini menerapkan 4 kata sakti: permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Ini penting karena memang kadang-kadang anak-anak ketika bersama dengan kita untuk melakukan kegiatan, istilahnya belum permisi. Kalau meminta tolong teman ya tolong, jangan ngambil nilai buku nih, nah, seperti itu. Kemudian maaf dan terima kasih. Nah ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati tentang sebuah tugas guru dan tugas murid, mengajar dan sebagainya. Ini sudah dilaksanakan bersama. Menjalankan keyakinan kelas. Kalau kita tugasnya ini menegakkan peraturan kelas. Nah, jadi ketika sudah disepakati seperti ini, ketika ada anak yang tidak sesuai dengan keyakinannya, kita ingatkan, kita berikan pemahaman agar anak-anak ini mengetahui dan juga kembali berpikir. Dulu loh anak-anak sudah menuliskan seperti ini, kan gitu. Ya, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar ada kasih sayang, kebebasan, kesenangan, bertani dan juga penguasaan. Ada anak yang sedikit nakal karena perlu penguasaan, merasa dianggap jagoan. Ini ada, kita pasti mengikuti di kelas ada kan ya. Jadi anak-anak yang artinya memang karena ingin kekuasaan. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Ubek, artinya dalam bahasa Jawanya mudah mandir terus. Ternyata anak ini adalah ya di rumah, tadi kurang kasih sayang, artinya di rumah dari berangkat mungkin ada sebuah hal bersama. Kemudian karena kesenangan, hanya iseng, ini ada anak seperti ini. Termasuk kita juga ada kebebasan, pengennya bebas. Nah, makanya ketika anak-anak seperti ini dengan beragam 5 konsepnya ini, tujuannya sebenarnya sama, untuk bertahan hidup. Untuk itu kita arahkan kebutuhan dasar ini menjadi kebutuhan yang bagus, kebutuhan yang benar-benar nanti bentuknya sama melingkar, mengerucut menjadi yang terbaik. Nah sekarang ini sama tadi sudah kami jelaskan ya. Kemudian kita akan masuk di bagian posisi kontrol. Ini poin yang tadi Bu Yuni mohon izin, kata jawabnya hukuman terus. Karena ada 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser. 1. Penghukum. Benar, ini tidak apa, kita cermati karena memang kadang-kadang saya sendiri juga sama. Artinya dengan Bapak Ibu guru yang sering menyampaikan patuhi aturan saya atau awas. Nah, kemudian selalu pasti kamu yang terakhir. Dengan nada-nada ini, kalau ini kan berarti tanda apa ya? Tanda seru. Jadi nadanya pasti agak tinggi. Ini termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi nanti 5 posisi kontrol itu memang boleh diterapkan, tetapi harus bisa memahami untuk karakter yang mana. Yang satu sudah paham ya, ciri-cirinya penghukum paham ya, artinya ini posisi kontrol menurut William Glasser ya. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Wonten boten yang artinya ini bapak kecewa sekali dengan kamu, artinya dia itu membuat anak ini merasa bersalah dengan kalimat yang lembut. Enten boten? Enten. Nah, ya kan kadang-kadang supaya anak ini merasa ya bersalah. Harapannya memang untuk supaya bagus dalam pembelajaran. Tapi ada kategori yang posisi kontrol membuat merasa bersalah. Jadi seperti ini. Susdipkan dari pengpir atau nah kan seperti itu. Jadi akhirnya berusaha supaya dia merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Ini juga banyak dilakukan. Bu Nurul, Bu Nirwana yang kelas 1 ini kan biasanya gini. Ayo nak dibantu supaya ibu ini kan gini. Supaya sudah tidak apa-apa nanti ibu bereskan. Ini betul biasanya seperti itu. Terus tidak apa-apa kan gitu. Artinya merasa sebagai teman. Nah ini memang harus dilakukan, tetapi ada kalanya juga nanti kita harus memposisikan posisi kontrol yang mana. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau ini berarti begini, kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan, peraturannya apa ini? Kan gitu. Model-modelnya seperti itu. Sanksinya nanti apa kalau tidak tertib? Kan begitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan?
Artinya ketika anak-anak melakukan sebuah hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, maka mungkin bertanya, apa kesepakatan kita? Seperti itu. Jadi pemantau. Nah, seorang pemantau ini mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti. Nah, ini guru kelas yang di catatan belakang itu loh. Pembinaan itu biasanya kan untuk yang bimbingan konseling BK ya. Ini biasanya kan ada. Jadi dipantau anak-anak dalam kesehariannya. Yang terakhir, ini posisi yang diharapkan kita bersama, termasuk ini posisi yang sudah dilakukan oleh Ibu, yaitu adalah sebagai manajer. Ini harapan kita. Jadi posisi di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian murid diajak menganalisis kebutuhannya. Nah ini, kalau menjadi seorang manajer berarti keempat tadi bisa diterapkan. Artinya di mana saatnya untuk menjadi seorang penghukum, menjadi seorang merasa bersalah, tetapi memang harapannya adalah di posisi control manager. Seperti itu. Jadi tidak ada salahnya ketika kita menerapkan ada 5 tadi di posisi mana, tapi kita bersama-sama berharap bisa menjadi manajer sebagai guru dan juga tentunya nanti untuk anak-anak. Nah, di poin ini monggo, kita tadi sudah membaca kan. Sekarang kami akan menanyakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang mengatakan seorang penghukum, seorang pembuat merasa bersalah, apa manajer? Iya, terima kasih. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Ayo. Merasa bersalah apa penghukum? Ya, ini penghukum karena ya tidak pernah benar. Kemudian, ayo lakukan demi saya ya, teman. Tadi. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Ya, betul Pak Saiful. Sebagai pemantau, karena apa? Sudah disepakati pasti ini di kelasnya. Yang tadi kami bilang loh, ketika jangan memberikan penghargaan itu boleh, tapi mohon ditulis di keyakinan kelas dulu. Jangan sampai anak-anak dapat bintang, yang lain enggak, akhirnya nanti mungkin ya ada juga pernah dapat bintang ya Bu, kan gitu kan kasihan. Artinya jangan sampai anak-anak itu merasa minder dengan sebuah penghargaan yang kita berikan. Harapannya penghargaan itu menumbuhkan semangat untuk semuanya kan kata. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Iya betul, manajer, karena kita berikan kesempatan kepada anak-anak. Oke. Ya ini nanti setelah ini ada satu video dan sudah fix kita final. Nah ini penting menjadi pemahaman kita bersama segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak-anak yang mungkin satu benturan dengan temannya atau berkelahi atau bertengkar dengan temannya, pertama adalah melakukan ini, distabilkan dulu identitasnya, ditanyakan kesalahannya karena apa, kemudian ditenangkan dulu istilahnya. Baru nanti panjenengan bisa menanyakan keyakinan, menyenangkan ini tindakannya ini termasuk benar apa salah, divalidasi. Mungkin begini, mungkin ada si A si B bertengkar, menurut anak-anak itu termasuk benar apa salah kan gitu. Jadi pastikan anak-anak menjawab dengan pemahamannya, dengan keyakinannya bahwa itu salah, baru nanti ditanyakan keyakinannya. Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, berarti kamu harus seperti apa kan kata. Jadi tidak harus langsung wis pokoknya ada yang salah dihukum, ada yang salah harus begini, seperti itu. Oke lanjut. Ya ini ada beberapa yang tadi sudah disampaikan, nanti kita langsung saja ada di tayangan video. Yang saji pertama kan ini, distabilkan dulu emosinya atau identitasnya. Nah, pasti seorang guru ketika menyampaikan, saya tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita bahas bersama ini supaya terselesaikan dengan baik. Itu merupakan segitiga restitusi. Kemudian ini, divalidasi, ditanyakan saja. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Saya begini Pak, saya begitu Bu, kan seperti itu. Baru nanti kita tanya, apakah kamu percaya dengan keyakinan kelas? Nah kalau sudah percaya, pasti nanti akan mengikuti apa yang sudah disepakati bersama. Menghubungkan keyakinannya dengan keyakinan kelas. Ini kalau keluarga ini maksudnya di rumah. Nah ini dokumentasi di sesi akhir ini nanti adalah pembelajaran berbeda pada murid. Artinya anak-anak yang bisa memimpin pemanasan sendiri. Ini kegiatan kita di HGN kemarin, juga kegiatan yang bisa diikuti bersama. Dokumentasi budaya positif ini kegiatan Maulid Nabi, pengajian penambahan untuk beriman bertakwa ya.
Ini yang nasionalis, artinya kita upacara bendera. Nah ini di sesi ini untuk di dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Ini mohon izin Ibu, kemarin kami menggunakan ruang jenengan juga sudah izin insya Allah. Ini ada satu dokumentasi untuk kegiatan, sebentar saja saya tayangkan. Ya, tentang yang ini, tentang untuk penerapan segitiga restitusi. Monggo kalian sambil dirapi sambil nunggu ini kami putarkan untuk segitiga restitusi. Bagaimana penerapannya di sekolah dan pelaksanaannya? Ini sekolah kita ya. Jadi terima kasih Bu Baptin ya, hari ini rapat ya. Jadi pertama kami, karena ini video ini juga dibuat bersama untuk yang buat tugasnya PPG. Biar tidak terlalu lama, kita lanjut langsung ini. Kasusnya dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dua anak ini Namira, saya mendengar dulu ya. Jadi ketika kemarin Namira dan juga Putri Ibu ya, berdasarkan laporan dari Ibu, ini loh kita sering ya loloan nama, iya bapak ayah itu. Ini kemarin memang sempat terjadi sedikit pas setelah olahraga itu loh Bu Mega. Akhirnya kami ajak untuk berdiskusi dan Amir dan Putri tahu kenapa mereka panggil di ruangan ini. Ya tahu Pak, tadi kami berdoa itu sampai kami sekarang jadi pertama ditanyakan dulu, stabilkan dulu identitasnya, dibuat tenang dulu. Kenapa kok bisa dipanggil, kemudian diajak berdiskusi. Kira-kira kenapa kok terjadi seperti itu? tadi kami selalu mengejar dan memanggil Pak. Bapak ini selalu memanggil Nah, ini Tadi benar apa salah? salah Pak. Kalau salah, nah, ketika anak-anak sudah paham kalau tindakannya salah, berarti nanti dia akan melakukan istilahnya kesepakatan bersama. Ini karena tayangannya mungkin sedikit kurang terang, jadi lanjut saja kami sampaikan bahwa akhirnya dari kedua anak ini kemarin disepakati untuk apa Bapak Ibu? Ya, tidak mengulangi lagi. Kemudian yang tadi bukan di videonya kan tadi sudah kami selesaikan ya. Ada tambahnya satu hal, pulang dan alhamdulillah juga benar. Kami coba kontrol ke bundanya, ke ibu. Jadi anak-anak itu berjanji sampai rumah mau mijitin orang tuanya. Ayah jadi artinya ayah kaget, ini lapo sih kan gitu. Tapi ternyata karena tadi di sekolah ada sebuah permasalahan dengan temannya sampai memanggil nama orang tua. Ya istilahnya saling mengejek itu tadi loh. Jadi kan akhirnya muncul sih. Ini dari Namira dan juga Putri sendiri yang menyepakati. Ngopo yo, supaya jadi tidak hanya tidak melakukan, artinya tidak hanya wis saya tidak akan mengulangi lagi, tidak. Ada sebuah hal yang menjadi saya juga kok bisa menjadi bapak ya kan gitu. Jadi artinya anak-anak ya tidak apa-apa, artinya sampai di rumah akhirnya malah nanti akan ada pengalaman, tidak akan mengulangi lagi, terus bisa bermanfaat tentunya. Ya oke. Jadi itu sebuah dokumentasi. Dan terakhir Ibu Bapak terima kasih untuk partisipasinya. Ada satu hal yang perlu kita sepakati, bahwa nanti ikhlas dan saling menghargai salah satu kunci sukses keberhasilan penerapan budaya positif. Kita sepakat bersama ya. Iya, jadi semua bersepakat dengan saling menghargai dan juga menjadi sebuah keberhasilan budaya positif ini bisa berjalan di SD Negeri Kebayoran ini. Oke, dari penyampaian kami, apakah mungkin ada yang ingin disampaikan? Kami silakan, kita berikan kesempatan. Monggo Pak Sis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mengucapkan syukur alhamdulillah mempunyai teman yang ada di sini sebagai guru penggerak. Dan kita sudah disampaikan tadi diseminasi komunitas praktisi ya. Yang disebut komunitas praktisi ya kita ini. Ya kita disebut juga ahli dalam mengajar. Jadi ahli dalam mengajar itu termasuk komunitas praktisi kita. Jadi diseminasi itu Pak Hendra sudah menyampaikan informasi-informasi yang kreatif, produktif, inovatif itu sangat diperlukan oleh teman-teman kita. Jadi kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang kedua, untuk diseminasi ini Pak Hendra juga bisa menyampaikan nanti di gugus kita kalau sudah mempunyai legalitas, artinya itu kalau sudah menerima istilahnya apa, piagamnya ya. Jadi nanti bisa disampaikan di gugus kita. Memang kalau sudah mempunyai legalitas, haknya Pak Hendra. Nah, kemudian dalam yang dihadapi Pak Hendra nanti itu pasti istilahnya ada guru senior, guru junior ya. Nah, di sini kita juga harus melihat dawe gus-gus itu, payah-payah dulu itu ojo ndelok, ojo ndeleng sing nyampekno, tapi delengen sing disampekno ki apa? Kan begitu ya. Ya itu terima Gus Yafi itu lebih mendalami seperti itu. Jadi ojo ndeleng sing nyampekno, delengen sing disampekno ki apa? Jadi terima kasih ilmu-ilmunya itu sudah kita terima dengan senang hati, teman kita juga senang hati ya. Alhamdulillah mempunyai guru penggerak, mungkin satu-satunya yang di gugus 4, iya Pak? Ada? Bu Rina malah sudah lulus Pak? Ya, Bu Rina yang pertama di angkatan ke-4. Ya, dengan demikian Ibu Kepala Sekolah juga sangat memberi dorongan yang kuat. Teman-teman juga demikian. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, tepuk tangan untuk Pak Sis. Ya, ini kalau biasanya ngobrol bersama kami kan begini, tinggal beramplop kan gitu. Tapi memang betul sekali, tadi insya Allah nanti kita akan menerapkan seperti itu Pak Sis. Motor suwun saran dan juga masukannya untuk kami. Ada lagi atau sudah bersama-sama kita sepakati bersama tadi pemahaman kita? Sambut? Monggo? Sudah? Ya, terima kasih ya. Kalau sudah Ibu Bapak yang kami hormati, nanti setelah ini kita kembalikan kepada pembawa acara. Dan dari penyampaian kami, mohon maaf bila ada kekurangan juga kesalahan. Insya Allah semoga bermanfaat. Berkenaan dengan tadi belajar bersama dengan Kak tadi, nanti kita bisa terapkan di kelas-kelas. Nanti insya Allah kita bisa sharing ya, untuk bisa lebih meriah, artinya anak tambah senang. Jadi tidak hanya menulis saja untuk kegiatan ulangan dan sebagainya. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru semuanya untuk partisipasinya di sela-sela aktivitasnya menjelang akhir pekan ini. Jangan lupa hari Senin libur Bu ya. Iya, hari Senin nanti libur. Jadi nanti selamat untuk menikmati akhir pekan yang insya Allah panjang. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terakhir bersama-sama kita semarakkan untuk jalan kita bersama. SD Negeri Keboharan beriman, berkarakter, berprestasi. Tepuk tangan untuk semuanya. Dari kami cukup. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, ilmu baru bagi kita semua. Semoga Pak Hendra selalu sukses untuk menjadi guru penggeraknya ya. Ilmu baru semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah acara ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Yafi. Monggo Pak Yafi, ya bermanfaat. Monggo tutup dengan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabidana min al-ilmi wa al-khair wa ahli tuqah wal ibadah wa sirra wa sa'adah wa ahli al-Qur'an wa al-syiyam wa ahli sadaqati wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa al-dhairi wa al-jahdi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala bil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara pada hari ini. Di sini saya selaku pembawa acara, saya akhiri hadanah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara Ramadhan monggo dinikmati hidangan di sebelah.